Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Hari ini Lase Adi mengajak kita semua untuk bersama-sama beribadah. Namun sebelumnya Lase ingin mengajak kita untuk menaikkan satu buah lagu pujian yang berjudul Firman Hidup. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Adik-adik, di dalam firman Tuhan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam firman Tuhan kita juga diajarkan untuk memberitakan Injilnya. Melalui pujian ini, Lase harap kita semua bersama-sama belajar untuk menaikkan pujian dan juga untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian firman hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Nah, bisa adik-adik? Nah, adik-adik, sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Mari sekali lagi, beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Nah, adik-adik, bisa kan? Nanti adik-adik bisa belajar lagi kembali ya. Dan adik-adik, mari saat ini kita semua masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu kita semua untuk bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah setiap kami, dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian ke dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini Lase akan bercerita dari kitab Matius pasal keempat, ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 4, ayat yang keempat. Nah, Matius pasal 4, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita, adik-adik, mari kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu firman Tuhan ini ditulis, itu kejadiannya pada saat Tuhan Yesus lagi mengalami pencobaan di padang gurun. Sudah 40 hari Tuhan Yesus tidak makan, sehingga dia mulai kelaparan. Nah, adik-adik pernah tidak lapar? Pernah ya? Nah, kalau lapar biasanya kita perlu makan. Nah, kita bisa makan nasi, mungkin makan roti, dan banyak lagi untuk mengisi perut kita. Lalu kalau kita haus, kita perlu minum. Nah, betul sekali adik-adik. Nah, adik-adik, selain manusia perlu makan, manusia perlu minum, kita juga perlu untuk memberi makan atau mengisi otak kita. Loh, otak juga perlu makan ya? Ya perlu adik-adik. Otak kita perlu diisi. Nah, adik-adik, contoh ya, kalau adik-adik belajar di sekolah, saat ini adik-adik sudah bisa membaca bukan? Nah, sebelum bisa membaca kita mengenal huruf.
huruf A, B, C, D, E sampai Z. Nah, adik-adik, waktu adik-adik mengenal huruf-huruf tadi, adik-adik sudah mengisi otak adik-adik. Kita sudah memberikan makan kepada otak kita melalui belajar bahasa. Kita juga belajar matematika. Nah, dulu kita mungkin bisa 1 tambah 1 dan mungkin naik lagi perkalian, naik lagi levelnya pembagian, dan makin lama makin banyak kita pelajari. Terus otak ini terus dikasih makan, terus diisi. Apakah otak ini bisa kenyang? Ya, otak ini terus bisa diisi banyak. Tidak bisa kenyang ya. Tapi semakin diisi, otak ini akan semakin lincah berpikir. Adik-adik ya, kalau adik-adik tidak pernah belajar matematika, tidak pernah belajar bahasa, maka otak kita juga lama-kelamaan akan mati, tidak berguna. Oleh sebab itu, kita perlu terus mengisi otak kita dengan pengetahuan. Dan otak kita diciptakan oleh Tuhan begitu canggih. Kita bisa mengisi begitu banyak pengetahuan. Namun otak ini tidak akan pernah terasa penuh. Tidak akan seperti perut yang bisa kenyang, lalu pecah, lalu sakit. Tidak adik-adik. Sebab itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita begitu luar biasa. Nah, adik-adik semua, waktu Tuhan menciptakan manusia, adik-adik ingat tidak manusia yang pertama kali diciptakan siapa? Adam, betul sekali. Dari mana kita tahu itu semua adik-adik? Dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, selain kita perlu mengisi perut kita supaya kenyang, selain kita perlu mengisi otak kita dengan pengetahuan, kita juga perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, Tuhan Yesus disuruh merubah batu menjadi roti. Itu artinya Tuhan Yesus yang lapar harus merubah sesuatu untuk bisa dimakan supaya dia kenyang. Siapa yang perintahkan Tuhan Yesus waktu itu? Iblis, betul. Waktu iblis memerintahkan itu, Tuhan Yesus tidak pernah mau mentaati iblis. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan. Gak mungkin dong Tuhan mentaati iblis. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus melawan iblis bukan dengan pedang, bukan dengan senjata yang hebat, bukan dengan bom, bukan dengan melempari batu. Tapi Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus memakai ayat Alkitab dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Nah, adik-adik, luar biasa bukan? Tuhan Yesus juga sendirinya mempelajari Alkitab untuk melawan godaan dari si jahat, yaitu iblis. Nah, adik-adik, selain kita perlu untuk mengisi diri kita dengan makanan-makanan jasmani, dengan nasi, roti, coklat, es krim, dan juga mengisi otak kita dengan pelajaran-pelajaran di sekolah, pengetahuan, kita juga perlu mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan berguna untuk menjaga hidup kita. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk kita melawan si jahat, yaitu iblis. Kita manusia tidak mampu melawan si jahat, sebab iblis lebih berkuasa daripada kita. Tapi Tuhan lebih berkuasa daripada iblis. Dan firman Tuhan terus mengajari kita bagaimana agar kita harus berhati-hati dan bagaimana kita bisa mengalahkan si jahat, yaitu hanya melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita semua jangan lagi malas ya. Mari kita rajin berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Sama seperti bunga, setiap hari harus disiram supaya bisa bertumbuh. Demikian juga kita, setiap hari perlu firman Tuhan supaya kerohanian kita bertumbuh. Kerohanian itu
bukan sesuatu yang dapat dilihat, bukan sesuatu yang dapat dimakan seperti nasi yang bisa mengenyangkan perut. Kerohanian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi perlu untuk diisi melalui firman Tuhan. Tidak dapat digantikan dengan roti, tidak dapat digantikan dengan nasi. Makanya firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja. Itu berarti manusia bukan hanya perlu makan saja. Ingat ya, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada kata-kata saja. Kalau misalnya kata-kata sajanya dihilangkan, berarti apa bacanya? Manusia hidup bukan dari roti. Berarti manusia tidak perlu roti untuk hidup. Artinya manusia tidak perlu makan untuk hidup, tetapi hanya perlu membaca Alkitab, tak usah makan. Lama-lama juga sakit, lalu mati. Oleh sebab itu, firman Tuhan menambahkan, berkata kepada kita, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu, mari kita hidup bersandarkan firman Tuhan sehingga kita boleh bertumbuh. Nah, adik-adik, mari kita belajar dan ajak semua keluarga, papa, mama, orang tua, kakak dan adik untuk bersama-sama berdoa setiap hari dan juga belajar firman Tuhan. Sehingga kalau kita tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada mereka. Mau adik-adik? Baik, mari kita berdoa firman Tuhan pada hari ini sampai di sini saja. Mari kita semuanya ambil sikap berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menguatkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami mau hidup bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri juga mempelajari Alkitab dan Tuhan Yesus juga dapat mengalahkan pencobaan iblis bukan dengan pedang, bukan dengan senjata yang canggih, namun dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyucikan dan menguduskan hati kami dan kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.